Baik, selamat pagi, Pak. Selamat pagi Bu Nia. Ya, di sini di sesi selanjutnya saya mau berdialog interaktif mengenai hasil pengamatan Bapak sebagai supervisor dalam menilai pemantapan saya mengajar. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama itu bagaimana cara mengelola strategi pengelolaan kelas yang efektif. Terus yang kedua, bagaimana cara membuat kesepakatan kelas yang efektif, tentunya dapat mengembangkan kedisiplinan untuk siswa. Terus yang ketiga, strategi pembelajaran apa yang menurut Bapak paling efektif digunakan dalam membagikan siswa yang merasa malas atau disiplinnya kurang, seperti itu. Nah, mungkin yang pertanyaan pertama tadi, strategi pembelajaran kelas yang efektif. Karena kemarin saya mengajar itu mungkin menurut Bapak strategi saya kurang dalam pengelolaan kelas itu kurang baik, jadi mohon sarannya seperti apa? Baik Bu Nia. Jadi pengelolaan kelas di dalam proses pembelajaran itu memang sangat penting ya, dalam rangka ya memberikan kondisi ya kelas yang baik di dalam proses pembelajaran. Nah, di dalam pengelolaan yang baik, mungkin ibunya di awal tahun pelajaran, ya, ini memang harus dibuat di tahun pelajaran baru. Ya. Ini membuat suatu kesepakatan, ya, kesepakatan ya dengan anak-anak apa nanti yang harus dilakukan ya selama proses pembelajaran di kelas, dibuat kesepakatan-kesepakatan. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, ibunya juga bisa mengelola lokasi kelas ini ya dengan berganti-ganti, mungkin posisi duduknya itu juga bisa itu juga bisa membangkitkan ya anak di dalam belajar, artinya anak tidak menjadi jenuh atau bosan dengan posisi duduk yang gini-gini aja gitu kan. Itu juga bisa ya. Ibunya juga bisa mengelola kelas dengan memberikan metode pembelajaran yang bervariatif seperti yang kemarin itu juga akan menghidupkan suasana kelas ya. Jadi pengelolaan kelas ini memang kunci ya, kunci sebenarnya dalam kesuksesan ibunya di dalam yang menyampaikan materi pelajaran untuk proses belajar mengajar. Jadi ada menurut saya itu 3 poin yang paling tadi Bu ya, kesepakatan dulu ya. Itu nanti seperti apa aturannya, itu dibuat rutinitas ya harian itu. Ya, tadi penjelasannya sudah menjawab pertanyaan 1 dan 2 ya Pak. Untuk pertanyaan ketiga itu strategi, menurut Bapak strategi apa yang paling efektif dalam pengelolaan kelas atau dalam pengajaran di kelas untuk siswa? Menyusun tadi juga strategi apa? Ya, jadi dalam pengelolaan kelas ya tadi sudah saya katakan ya. Jadi untuk pengelolaan kelas itu memang perlu kesepakatan dulu ya, yang nanti itu dijadikan sebagai dasar pelaksanaan harian anak-anak, dan itu perlu dikontrol ya. Dikontrol setiap saat ya, dievaluasi bagaimana kesepakatan itu sudah dilaksanakan atau belum, sudah efektif atau belum gitu ya. Jadi dibuat kesepakatan dan anak-anak itu dilibatkan dalam pembuatan kesepakatan itu Bu ya. Jadi jangan artinya jangan itu aturan itu sendiri ya, tapi anak-anak juga dilibatkan. Kalau perlu anak-anak itu setelah aturan itu dibuat itu mereka tanda tangan sebagai bentuk bertanggung mereka. Ini loh yang sudah kalian sepakati ya, perjanjian ya gitu ya. Jadi artinya anak-anak itu sudah ikut terlibat di situ dan ikut bertanggung jawab ya dengan apa yang sudah dibuat. Itu sudah menjawab apa yang saya tanyakan dalam sesi pemantapan mengajar di sesi ini. Jadi terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya nanti akan ada sesi-sesi. Masih ada 1 sepertinya yang belum. Anak-anak yang kurang memperhatikan di dalam pembelajaran ya, ini penting ya. Yang pertama, ibunya perlu
mencari penyebabnya dulu. Ya, perlu menggali mengapa anak itu sampai tidak ada minat, ya, kurang perhatian terhadap pelajaran. Ya, itu dicari dulu penyebabnya, ya, latar belakang anak itu seperti apa, kenapa mereka tidak berminat, ya, kurang perhatian, apakah itu mungkin ada masalah di rumah, ya, atau karena mereka kurang pede, malu, ya, atau memang tidak bisa. Itu punya perlu koreksi, perlu bertanya-tanya, mencari informasi per individu ya. Mungkin ibu yang ibu kan tidak semua siswa sih itu, ada beberapa sih, itu perlu ibu dicari penyebabnya. Ya, itu dari luar. Kemudian bunya sendiri juga harus introspeksi juga. Kenapa mereka tidak tertarik? Apakah saya mengajarnya tidak bagus, ya, atau metode yang saya gunakan monoton, atau mungkin alat peraga yang saya gunakan kurang pas. Nah, itu juga perlu dikoreksi juga. Ya, itu penting. Tadi jelas ya Pak mengenai strategi, mengenai cara mendekati siswa, cara mencari penyebab siswa dalam kurang disiplin atau kurang memperhatikan, sudah terjawab. Nah, untuk terakhir Pak, saya minta catatan.